dapat kabar sebagai tim medis, Iya. bersedia atau enggak, jemaahnya ada berapa? Aku tanya, ada 500 yang diamanahkan ke aku. 1 hari pulang atau bahkan begitu pesawat take off, hal yang paling mengerikan terjadi. Siapa yang dipanggilnya pasti akan ditemui meskipun tidak ke sana. Tubuh kita itu bisa pulang, tapi hati kita pasti stay di sana. Iya, dari semua orang di muka bumi, orang yang paling banyak aku doain adalah istriku. Karena istriku adalah orang yang akan paling lama hidup bersama aku gitu. Akan ada momen-momen di mana Dokter Kia ketemu lagi sama Dokter Kia. Akhirnya ya kita jalan nih program berdua. Iya. Dok, ini aku udah dapet kabar. Iya. Wih, rame banget. Bahwa? Dokter Gia bakal naik haji. Iya. Bener-bener ini adalah pertemuan kita terakhir sebelum aku berangkat. Ini podcast terakhir aku sebelum aku berangkat. Oke. Nah, sebelumnya ini berarti untuk pertama kalinya tentu naik haji. Ini tayangnya mungkin aku lagi di sana ya. Mungkin. Iya kan pastilah, ini kan udah mepet banget. Iya kan? Beberapa saat lagi aku berangkat. Iya, dan terima kasih udah nyempetin. Iya. Karena betul-betul mepet banget udah untuk keberangkatan. Dok, ini berarti pertama kali sendiri? Aku beberapa kali umroh, tapi haji belum pernah. Oh, umroh udah beberapa kali ya, Dok? Iya. Oke. Umroh pernah sama istri? Belum. Umroh selalu sendiri? Sama papa mama. Oh, sama mama. Sama orang tua adekku. Oke. Istri juga belum haji? Udah umroh, tapi belum haji juga. Oke. Nah, ini dokter pertama kali naik haji? Iya. Oleh karena itu aku semangat datang ke sini. Mau minta pengalaman Habib. Terasa banget loh semangatnya. Aku lihat postingan dokter bercerita panjang lebar tentang betapa excitednya untuk naik haji itu. Aku sampai kayak yang tertransfer tuh bukan hanya kata-katanya, bukan hanya kayak ceritanya, Jiwaku. tapi juga rasanya tuh excitednya tuh kerasa banget. Emang se-excited itu ya dokter? Iya, karena aku nggak tahu apa yang aku akan lakukan di sana yang mungkin bikin Gusti Allah ridho ya, memberikan aku amanah sebagai seorang ayah gitu. Oke. Itu kan doaku kan. Iya, doanya berarti ke sana untuk kemudian memohon bahwa dikasih momongan. Waktu itu kan udah jadi embrionya Bib, aku udah cerita ke Habib, udah jadi 16 embrio siap embrio transfer. Oke. Dan aku sadar sekali bahwa rahim itu areanya Tuhan. Iya. Dan dokter juga bilang gitu, harus doa. Aku doa, ya Allah ya Robbi berikan aku petunjukmu, apalagi yang mesti aku lakukan agar engkau ridho memberikan aku amanah dan predikat sebagai seorang ayah. Oke. Terus datanglah PIHK Sahitur ini untuk, dok bersedia nggak jadi tim medis menjaga kesehatan jemaah haji Indonesia? Ya gemeteran aku, akhirnya aku jawab bersedia. Itu langsung jawab dok? Ya mikir juga apakah ini maksud engkau ya Allah melepaskan keduniawian selama sebulan lebih gitu. Iya. Dan melepas amanat juga kan, berarti sebulan penuh rumah sakit nggak praktek di sini tapi prakteknya di sana. Pindah gitu. praktek dong. Gitu kira-kira. Dan ninggalin istri, aku belum pernah ninggalin istriku lebih dari 10 hari Bib, never. Ini akan Jadi perdana. berapa hari? Selama di sana. Selama di sana Sebulan, berarti kan? lebih sebulan, 25 hari itu. Kalau jamaah haji reguler malah bisa sampai 40 hari. 40 hari. Oke. Gitu. Nah oleh karena itu kemarin aku ketemu sama sahabatku ya, dokter juga, kebetulan non muslim. Oke. Terus dia bingung nanya, dokter Gia 40 hari itu ngapain aja sih gitu. Di sana itu ngapain aja, ibadahnya itu apa sih gitu. Ibadah haji itu kayak gimana sih? Nah, terus sekarang Udah mana sih, dokter? Udah mana sih? Tapi aku tahu bahwa yang lebih berkompeten menjelaskan adalah Habib. Kenapa haji yang puncak haji itu kan ya tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 lah Zulhijjah. Tapi harus 40 hari di sana. Aku jawaban sederhana ke sahabatku yang non muslim ini cuma yang hanya karena nggak ada penerbangan manapun yang sanggup membawa 200.000 jemaah
di satu hari yang sama gitu. Betul. Karena itu juga betul tuh jawabannya. Karena itu maka kalau hajinya yang berbiaya cukup tinggi, dalam hal ini haji plus, makanya dia bisa lebih sedikit waktunya. Oh. Yaitu sekitar 25 hari. Karena dia kan juga memiliki akses untuk bayar Oke. dengan harga yang lebih mahal kepada Pihak hotel, iya, pihak hotel, pihak pesawat dan lain sebagainya. Adapun yang reguler karena antrian sekitar 200.000 orang lebih, maka kloter-kloternya kan harus bergantian. Itu pun sudah diatur. Yang berangkatnya duluan, pulangnya Duluan. cepat, duluan juga. Yang berangkatnya di akhir, pulangnya juga Pulangnya di akhir. akhir. Cuman kan namanya kita bertemu dengan kekasih kita ya, sama kayak dulu kita ketemu sama pasangan kita, itu kan pengen dilama-lamain, iya kan, nyari tema obrolan untuk terus bersama dengan dia kan. Nah begitu juga Allah yang maha mengasihi dan maha dicintai oleh kita, tentu kita pengen berlama-lamaan. Karena itu bahkan 40 hari itu betul-betul tidak terasa, Dok, karena di sana kan kita biasa ziarah ke Nabi Muhammad di Madinah. Malah nggak pengen pulang malah ya. Betul. Bisa berdoa di Raudhah, tempat paling diijabahnya, dikabulkannya doa. Karena kan ada sakralitas waktu, seperti Ramadan untuk berdoa ada sakralitas tempat. Salah satunya di Raudhah, antara mimbar dan rumahnya Nabi Muhammad. Kemudian juga ada wisata religi yang banyak banget. I see. Jadi ibadah hajinya cuma seminggu, tapi sebenarnya ibadah secara keseluruhan banyak bisa dilakukan di sana. Betul. Ya. Nah, salah satu saran aku adalah perbanyak mengkodok sholat yang mungkin kita tinggalkan atau kita lupa atau tidak sempurna dari sholat kita. Karena itu kan di Masjidil Haram, pahala sholat itu dilipat gandakan tertinggi. Sehingga maksimalkan untuk mengkodok sholat selain tentunya melakukan ibadah-ibadah lainnya, membaca Al-Quran, bersolawat, dan lain sebagainya, Dok. Jadi itu yang bikin 40 hari. Belum berhenti sampai di sana, Dok. 1 hari pulang, atau bahkan begitu pesawat take off, hal yang paling mengerikan terjadi. Apa itu? Rindu kepada Makkah dan Madinah. Detik terbang? Yang paling berat dari haji adalah rindunya. Masya Allah. Karena tubuh kita itu bisa pulang, tapi hati kita pasti stay di sana. Iya. Sedangkan kita kan nggak mungkin haji bertahun-tahun. Iya. Kalaupun punya duit, itu nggak etis kan, karena kita harus memberi kesempatan kepada yang lain. Jadi setelah itu rindunya itu, makanya aku setiap ngelihat orang berangkat haji itu di TikTok atau di Instagram, dengar kabar Dokter Gia itu merinding, sedih. Rindu itu bercampur aduk. Gitu ya? Iya, karena bagi aku pergi ke rumah Allah, ke Baitullah itu di Mekah adalah jarak terdekat kita dengan Allah. Berumroh di Baitullah itu semakin membuat kita lebih dekat lagi experience-nya dengan Allah. Dan haji adalah pengalaman kita paling dekat merasakan kehadiran Allah. Nanti dokter boleh merasakan dan cerita bagaimana di wukuf saat Arafah, betapa Allah itu dekat dengan kita. Betul-betul terasa kedekatan Allah dengan kita. Karena itu aku titip doa ya. Siap. Nanti WA ya. Iya. Tulisin WA, aku siapin. Aku tidak akan membiarkan 6 jam wukuf di Arafah aku itu terbuang sia-sia. Aku akan bacain semua yang... Dan Dok, itu makin menjelang maghrib, itu makin kita ngerasa gemuruhnya dahsyat. Jangan sampai kita sia-siakan ini. Doa kita makin nangis, makin syahdu. Coba deh dokter rasain sendiri nanti. Minta maaf, mohon ampun ya. Semua. Dan saran aku, kalau bisa apa yang dirasakan itu disampaikan untuk di-sharing ke publik ketika pulang. Kalau aku bikin video, malah waktu itu aku wawancara sama TV, Dok. Saat wukuf? Saat wukuf. Karena kan tugas aku itu, aku berangkat haji itu sebagai petugas seperti dokter. Cuman aku di media MCH namanya Media Center Haji, tapi aku untuk reguler. Jadi dipilih oleh Kementerian Agama pada saat itu, belum ada Kementerian Haji kan. Jadi aku di sana yaitu melaporkan. Dan sekarang dia melihat itu, wah sedih.
Jadi ada rindu. momen rekaman itu masih ada ya. Mas? Ada rekaman panjang cerita tentang bagaimana perasaan. Dan itu betul-betul kata-katanya genuine, Dok. Kayak gak bisa diulang itu kata-kata. Karena memang ada sakralitas tempat dan sakralitas waktu. Itu kayak seluruh sel bicara gitu ya. Betul. Nah, dokter berarti berangkat nih. Awalnya gimana, Dok? Berangkat. Dapat kabar? Enggak, dapat kabarnya. Iya, Kalau ternyata dapat mau kabar. haji. Bukan. Dapat kabar sebagai tim medis, Iya. bersedia atau enggak, jemaahnya ada berapa, aku tanya, ada 500 yang diamanahkan ke aku. Terus kita ketemu dulu boleh nggak? Ketemu dulu, oke ketemu dulu. Itu dimudahkan, Bib. Tiba-tiba visa jadi, kartu nusuk secepat itu. Pet. Dah, aku resmi aja ada visa haji, coba. Aku daftar nggak, Bib? Enggak, aku nggak daftar haji sama sekali. Tapi kalau Gusti Allah mau manggil, mah kayak datang gitu. Aku bahkan punya prinsip gini. Haji itu kan panggilannya. Jadi siapa yang dipanggilnya pasti akan ditemui Ya. meskipun tidak ke sana, Dok. Oh gitu. Iya. Walaupun dia di tanah air, tapi dia udah punya komitmen untuk haji, nabung untuk haji dan Allah memanggilnya, maka ia akan tetap ditemui oleh Allah. Iya, benar. Dan siapa yang tidak dipanggilnya, walaupun sudah nyampe ke sana, tidak ditemui sama Allah. Bisa Karena gitu. itu ada Kiai Haji Ali Mustafa Yaakub, itu yang nulis buku tentang jamaah haji pengikut iblis. Tentang bagaimana orang yang berangkat haji mungkin pakai duit korupsi, nyerobot jatah orang lain, ego sehingga berkali-kali, sehingga percuma. Oleh-olehnya pun kadang palsu, belinya di Tanah Abang bukan di Tanah Suci. Iya kan? Oleh dari tanah air sebenarnya. Jadi itu betul-betul panggilan. Aku juga gitu. Prosesnya cuma beberapa hari aja. Iya kan? Ini cepet banget. Iya, alhamdulillah. Tiket tiba-tiba dapat, semua dapat. Sambil ada kejadian perang ini kan. Iya. Itu kan juga deg-degan jadi atau enggak. Nggak taunya gencatan senjata juga kan. Iya. Habis itu udah silent, Alhamdulillah, bisa ya. berangkat gitu. Nah, dokter, pertanyaan buat dokter Gia sebelum berangkat adalah haji itu kan disebutnya ibadah fisik. Iya. Jadi kalau sholat itu disebutnya ibadah hati. Kemudian kalau zakat itu ibadah harta, kalau puasa itu ibadah rahasia, kalau haji itu ibadah fisik. Ya. Karena itu aku selalu merekomendasikan semudah mungkin menabunglah untuk berangkat haji agar saat masih muda udah bisa berangkat haji dan maksimal ibadahnya. Ya. Karena aku aja dokter di sana itu sakit beberapa kali. Oh ya? Iya, karena ngedrop kan, karena kecapean, karena posisi aku juga petugas kan. Nah, kalau dokter, apa yang dipersiapkan? Ya. Aku langsung lihat maps, langsung lihat Google Maps. Aku langsung ukur sendiri kira-kira perjalanannya berapa. Jadi aku bikin simulasi di kepala apa yang aku akan jalani sebulan ke depan itu gitu. Day by day-nya aku simulasin di otak. Gitu. Hari pertama datang. Terus langsung ke apartemen transit, udah pakai ihram kan. Terus umroh tamatu. Saya umroh tamatu, jamnya kan mulainya aku tuh lihat jam 22. Aku ke Masjidil Haramnya 10 kilo. Gitu aku simulasiin sendiri. Beres umroh tamatu tuh kira-kira jam 4 pagi. Terus habis itu sholat subuh. Terus gitu aku rangkai. Terus di apartemen transitnya sekian hari. Baru mulai mau tarwiyah di Mina itu. Aku datang ke sini ke Mina. Itu sekian kilo dari Mina, terus nanti ke Arafah besoknya untuk wukuf. Sekian kilo lagi, terus di sana suhunya berapa aku cek di perkiraan suhu gitu. Dokter ngecek berapa? 42 lah. 42. Waktu itu Habib berapa? Zaman aku itu 50 sekian, Dok. 10 derajat lebih tinggi dari aku berarti. Itu puncak musim panas tertinggi di fase ini. Karena kan fasenya 5 tahun musim panas, 5 tahun musim dingin. Iya, betul. Nah, yang zaman aku 2023 Puncaknya. itu puncaknya. Jadi pas wukuf di Arafah, Dok. Dahsyat ya. Aku mau konfirmasi. Cerita dulu. Jadi panasnya gimana? Salah satu yang 52 aku lakukan, derajat aku nggak kebayang loh. makanya panasnya ya aku jelasin dengan Deskripsi. jadi aku kan fokus doa. Terus dikasih makanan. Jadi aku di luar, Dok. Sunnahnya kan nggak di dalam tenda kalau mampu. Jadi aku nggak di tenda sama sekali. Jadi pakai payung? Enggak ada apa-apa. Langsung matahari. Bener, nggak ada awan lagi? Nggak ada awan.
Jadi itu langsung aku di sana, aku start dari jam 10 malam aku udah masuk Arafah. Karena aku petugas. Jadi Karena lebih aku early, petugas, 10 kan. malam. Iya. Udah aku beres-beres semua, kemudian nggak tidur terus tuh. Di luar full ya. Aku keluar lagi dari Arafah menjelang maghrib. Setelah Arafah bersih itu. Nggak ada orang, dari jutaan orang ada di sana. Pindah ke Sampai nggak ada Musdalifah. orang. Pindah ke Musdalifah. Habib masih di situ. Ya, aku masih di situ maghrib kan. Kemudian panasnya adalah aku gambarkan dengan Deskripsinya. aku dikasih makan. Makanan biasanya kan dari kayak box itu. Box kan. Yang ada tulisannya itu. Betul. Di bawahnya itu kan kayak seng. Gitu ya. Mm-mm. Udah. Aku sambil baca karena belum selesai baca, aku biarin makanan okay. mungkin 20 menit. Oke. Setelah selesai, aku baca doa, aku pegang, itu melepuh tangan aku. Yang sengnya udah kepanasan, Dok. Tangan melepuh. Iya. Kalau HP ini terus panas. Oh, overheat Terus. Itu sepanas itu. Walaupun ya di dalam tenda kan ada AC, ada kasur enak ya, apalagi kalau haji plus. Tapi kan aku ngejar sunnahnya. Dan Dok, siang-siang itu aku mandi. Boleh ada di situ tempat mandinya. Ada banyak toilet kan. Oke. Aku mandi. Plung, pingsan. Bener. Habis pingsan. Berarti nah, akan itu ada yang mungkin terjadi tuh, Dok. Akan ada jemaahku juga yang bisa pingsan dong. Ya, aku semudah ini aja begitu, Dok. Iya. Bahkan rata-rata yang wafat itu kan ratusan, Dok. Setiap tahun jamaah haji Indonesia total. Dan Habib lihat itu kejadian kematian itu. Aku pernah ngelihat 2 orang. Tapi bukan di Arafah. Di Mina. Tantangan terbesarnya justru di Mina, Dok. Masa? Karena kita 3 hari itu stay di situ di tenda, dan setiap hari kan lempar jumroh. Dan lempar jumroh itu jarak terdekatnya, Dok, mungkin ya pulang pergi 5 kilo. Jarak terjauhnya mungkin pulang pergi bisa 15 kilo. Kalau di Mina Jadid, Mina yang baru. Nah, karena itu melelahkan sekali. Banyak yang dehidrasi itu karena di zaman aku panas, tapi nggak haus, Dok. Panas tapi nggak haus. Karena kelembabannya. Jadi nggak haus kita. Kalau kita nggak ingat minum, ya nggak haus. Kalau nggak disiplin. Setiap sejam sekali minum atau 2 jam sekali minum. Dan salah satu yang bandel udah dikasih tahu saat berangkat mau ke Musdalifah, itu jamaah haji Indonesia semuanya dibekali makanan dan minuman. Karena di Musdalifah itu kan hanya tanah, gurun pasir gersang, nggak ada apa-apa. Mereka ngentengin, nggak dibawa rotinya, nggak dibawa minumannya, yang dibawa cuman kalung untuk semprot muka biar gak kepanasan. Nyampe Musdalifah kehausan, kelaparan, diminum nih semprotan muka. Padahal itu isinya ya bukan air minum, tapi air bersih juga. Ya ampun. Nanti dokter pokoknya akan menemukan virus. Nah, yang wafat aku tuh 2, Dok. Punten, maaf potong. Di Arafah ada sumber air putih. Di Arafah ada. Zam-zam tapi juga. Kalau di Musdalifah kan susah, lebih susah lagi ya. Kan juga ada tenda. Tanah kosong, nggak ada tenda, nggak ada apa-apa. Malam-malam di sana sampai pagi. Hotel bintang 1000. Hotel bintang 1000. Wah, dokter cocok di sana karena langsung ngelihat ruang angkasa, ngelihat langit dengan segala keindahannya, Dok. Iya, bintang-bintang itu kelihatan semua ya. Dan di sana itu ketika aku ketemu sama orang yang wafat gitu, Dok. Bahkan sorban aku punya sorban pemberian guru aku yang sangat aku cintai. Sorban itu karena pemberian dari orang yang sangat aku cintai. Itu akhirnya jadi bantalnya salah satu jenazah dari jamaah haji Indonesia di sana. Benar. Itu meninggal karena dehidrasi itu. Aku nggak tahu ya, karena aku bukan dokter ya, aku tabib ya. Aku habib ya, bukan tabib ya. Jadi, Dok, itu, Dok, pokoknya aku jalan. Jadi awalnya aku tuh di Mina, ngelihat ada orang butuh bantuan dikit, aku bantu. Kemudian aku bawain kursi roda 20 dicecer ke atas untuk dibagi-bagiin. Tapi baru jalan 100 meter udah habis lagi. Nah, sampai ngelihat ada orang di pinggiran, pertama kaget. Dilihat, wah, kayak
mau meninggal nih. Udahlah aku ya karena aku Habib ya aku tuntun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah karena aku nggak bisa apa-apa. Dan Orang Indonesia. iya, tim medis itu kan juga sibuk dong. Ada banyak ratusan bahkan mungkin ribuan orang yang seperti ini. Jamaah haji Indonesia itu 200 ribuan, Dok. 220.000 sekarang. 220.000. Oh. Yang lansia berapa, Dok? Wah, 63.000 di zaman aku. 63.000 30% adalah lansia Lansia. yang resiko tinggi. risikonya tinggi dan rata-rata harus pakai kursi Kursi roda. roda. Sampai, Dok, ya. Jadi aku kan petugas. Petugas tuh kan alhamdulillah dapat duit lah sedikit. Itu 2 hari di Mina, 2 hari udah di aku Mina. habis semua. Karena Buat beli apa? R. Enggak, kursi roda. Sewa. sewa kursi roda. Sewa kan disewa-sewain di sana sama orang-orang di sana. Jadi akhirnya aku ya udah nih. Gitu, Aku keluar. Bim. Iya. Wah, pokok Itu duit pribadi. itu surga sekaligus bayangan tentang neraka ada, Dok. Gitu ya. Ada orang yang aku tuntun, Dok. Heeh. Aku tuntun. Kok makin berat. Udah meninggal. Oh gitu, Bim. Orang tua. Iya. Jadi 2 itu yang Habib hadapi ya. 2 itu yang aku hadapi. Dan aku nggak tahu harus berbuat apa. Dan salah satu yang unik, ada yang sudah, itu kan nanti ada, jadi dokter di Mina itu begitu keluar terowongan Mina, itu kan ada pos Indonesia. Oke. Pos pertama adalah klinik. Oke. Karena keselamatan dan kesehatan jamaah haji adalah nomor 1 bagi kita. Oke. Jadi langsung tuh klinik tuh. Di sana orang nangis karena mayat banyak, jenazah banyak. Di situ? Iya, ada satu ibu-ibu yang susah menerima kenyataan itu. Akhirnya Pasangannya meninggal. Iya, pasangannya meninggal. Aku disuruh lah, coba dong kasih semangat, kasih nasihat agar dia bisa menerima. Otomatis kalau diajak ngomong susah karena dia Boro-boro. nangis-nangis. Kata aku, yuk kita tahlilin aja. Dia tetap nangis-nangis. Ya udah aku pimpin tahlil sambil dia nangis-nangis, dia nangis-nangis terus selesai ya udah. Insya Allah ini mati dalam keadaan terbaik saat berhaji di tempat terbaik yaitu di tanah suci sehingga insya Allah baik-baik saja. Iya, Bib, maaf, tapi saya tidak percaya tahlil. Udah dibaca. Kenapa gak ngomong dari awal? Kan saya kasih nasihat lain. Jadi pokoknya gitulah, Dok. Semua tuh ada. Aku saking excited ini. Jadi lupa mau ngobrol sama Dokter Gia nih. Nah, kalau Dokter Gia, Aku justru pengen tahu. Ya habis kita lempar jumroh, bolak-balik itu kan sekian belas kilo. Ya gimana bisa dibantah bahwa haji adalah ibadah fisik. Kardio, endurance, semua kan itu fisik. Betul. Kan gitu. Nah, kalau Dokter Gia, apa yang dipersiapkan sebagai pribadi dulu untuk menghadapi semua itu, Dok? Aku bayangin semua yang terberat yang bisa aku bayangkan gitu. Tentang kelelahan, tentang apa semua. Jadi yang buruknya dulu aku bayangin ya. Aku selalu berpikir positif, tapi I hope always for the best, tapi prepare for the worst gitu. Oke, iya betul. Ini aman aku ingin berangkat 500 orang, jemaah pulang 500 orang gitu. Itu goals aku. Berangkat 500, pulang 500 gitu. Ya udah aku sortir satu persatu. Emang resiko tinggi banyak. Ada yang pasca stroke, ada yang pasca serangan jantung. Bahkan ada satu yang sumbatannya udah 90% tapi belum dipasang ring jantung gitu. Wow. Berarti itu risiko tinggi banget Iya, kan, tinggi Bim? banget. Tinggal 10% Itu gitu. nanjak dikit kan bahaya, Dok, ya? Pasti ngos-ngosan nih kan. Udah pasti aku bekelin dia kursi, bapak itu kursi roda. Terus aku pantau minum obat tuh nggak boleh lepas tiap harinya gitu. Ayo Pak udah minum obat atau belum? Udah minum obat atau belum gitu. Ya aku bayangin ya. Terus perjalanan yang jauh lagi itu pas lagi. Nah dari Musdalifah ke Mina itu kan kadang-kadang nunggu bis nggak dapat tuh, Bib. Betul. Itu kan pasti jalan. Dan itu agak chaos biasanya, Dok. Yang Maksudnya karena orang capek, ngantri sesabar-sabarnya kadang asli, karena makanan, minuman aksesnya kan tipis. sedikit. Udah gitu kita berangkat, ya walaupun semuanya pada askar-askar sih, Id Mubarak gitu, Id Mubarak, nyemangatin gitu. Id Mubarak. Tapi ya tetap aja dengan segala tertatih-tatih udah pasti menuju Mina bareng-bareng tuh. Terutama yang resiko tinggi, bisa murur sebenarnya ya. Bisa. Beberapa tuh bisa murur lewat gitu. Lewat aja Musdalifah. untuk orang-orang yang
punya kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Iya, sisanya kan enggak ya, itu tetap Sisanya harus enggak. jalan. Dan biasanya yang seharusnya murur, Dok, itu dia tetap pengen turun. Oh gitu. Karena bagi dia kapan lagi gua haji. Jadi kadang misalnya iya, dokter bener ya. bahkan aku yakin Aku larang sebijak-bijaknya dokter Kia akan ada yang nggak dengerin. Akan ada momen-momen di mana dokter Kia, apa ini? Nah itu gimana dok? Kalau ketemu yang ngeyel, pasti ketemu soalnya tuh. Kemarin Om Deddy bilang, aku nguji dokter G, diketemuin sama Ebel berhasil. Iya. Diketemuin sama Indra Firmawan. Indra Firmawan berhasil. Dok, sama dokter Tirta. Berarti Haji nih, kalau berhasil, aku manggilnya dokter Sabar Gia. Gia Sabar Pratama. Iya. Karena dok, kadang juga dok, itu tidak sesuai dengan kompetensi kita. Misalnya aku dipanggil sama jemaah haji. Sering aku cerita di podcast. Saya pengen ketemu dengan Allah. Tapi saya gak layak ketemu karena saya sedang najis. Oke. Saya buang air besar di celana saya. Oke. Tolong dong bantu saya untuk ketemu Allah. Sucikan saya. Serius, Bib? Kejadian ini? Kejadian. Bukan sekali dua kali dok. Tiap kita inspeksi ke hotel pasti dipanggil. Minta ini, minta itu, tolong ini, tolong itu. Dan itu di luar kompetensi kita dan di luar job desk kita. Cuma kan kita kesana memang untuk melayani ya. Asalkan kerjaan kita selesai, maka kita akan membantu orang lain. Nah itu dok, gimana? Iya benar. Nyebokin. Benar. Gantiin dok. Benar. Karena dengan ada keluarga, karena banyak juga jemaahku yang sendirian. Sendirian. Misalkan suaminya udah meninggal, atau dia emang dapetnya kuota itu ya dia sendiri gitu. Iya. Nah dokter, kalau ketemu yang ngotot, gimana respon dokter? Misalnya aku ya. Dokter, saya mau umroh nih. Mau mabit di Musdalifah. Pak, Bapak resiko tinggi. Ya, tapi saya pengen ketemu dengan yang maha tinggi di Musdalifah, dokter. Gak apa-apa saya kalau mati deh di Musdalifah. Daripada saya mati di Jonggol. If I die here ya. Iya. Itu dok, kata-kata yang akan sering dokter temuin di sana. Gitu ya. Jika aku meninggal, maka izinkanlah aku meninggal di sini, dok. Iya, gitu ya. Iya, gimana, dok? Tarik nafas dalam. Pak, betul. Tapi umur bukan milik kita gitu. Iya. Tujuan kita adalah ikhtiar. Umur itu berharga untuk dipanjang-panjangin. Bapak masih punya banyak yang Bapak perlu ceritakan ke keluarga nanti saat pulang perjuangan Bapak. Yang saya temenin ini. Jadi izinkan Bapak pulang bareng sama saya, Pak. Jangan sampai Bapak nggak pulang. Yaudah, kalau gitu. Saya turun ya di Musdalifah ya. Tetap aja. Bentar aja. Dok, serius dok. Ngotot di sana, Dahsyat dok. ya. Dahsyat. Belum lagi dok. Itu nanti di sana. Apa kurs berubah dulu jadi sohibku dokter Tirta itu? Pasti harus ada dok. Karena ketegasan itu dibutuhkan juga. Oke. Nah dok, sama yang banyak di sana adalah kasus demensia. Demensia. Ya, itu gimana dok? Apa itu? Demensia itu kehilangan banyak fungsi otaknya, terutama memori. Yang paling parahnya demensia biasanya short term memory loss, jadi memori jangka pendek. Deg-degan nggak? Iya. Memori jangka panjangnya tidak hilang. Kalau ditanya, dulu SMP di mana? Ingat, Bib. Dulu SMA di mana? Ingat, dia bisa cerita waktu kuliah, waktu SMA. Memori jangka panjangnya nggak hilang. Iya. Coba ditanya, kemarin makan apa? Lupa dia. Iya, gitu. Serius, ada yang ngotot nggak makan katanya masih. Aku belum makan Aku gitu. belum makan. Sudah pak, tadi pak. Makanya. Tetap dia ngotot. Makanya itu kan demensia. Atau kesasar gitu-gitu juga. Itu juga. Short term memory loss, lupa kan, di mana nih? Gitu. Itu nanti ada mobilnya dok. Aku pernah fotoin. Oh ya. Mobil jamaah haji tersesat. Masa? Serius. Kocak ya? Iya. Sampai ada ikonnya. Tulisannya gitu? Iya. Jamaah haji tersesat. Aku fotoin kan. Karena dulu aku kan punya konten pemuda tersesat. Yo. Nah, terus sampai ada ikonnya dok. WC 3. Apa? WC 3. WC 3? WC yang kalau keluar dari Tower Zamzam, WC pertama sebelah kanan, itu tempat titik kumpulnya jamaah haji Indonesia di Mekah. Oh, pokoknya tower gede, nah sisi kanannya ada WC, nah kamu ketemu di situ ya. Itu kalau jadi dulu patokan. Banyak satgasnya di sana. Oh. Aku pernah dok, karena aku juga jadi satgas itu. Tapi suatu hari aku itu
di sisi yang seberangnya, Oke. bukan di WC3 sisi. Aku nggak tahu sama sekali tentang daerah sana. Oke. Dan aku tersesat Heeh. selama kurang lebih 14 jam. Serius? Iya. Jadi aku suruh ngurusin orang tersesat, aku sendiri tersesat di sana. Karena nggak punya kompetensi, karena aku kan bagian media. Pernah suatu hari ditugaskan coba deh bantuin orang-orang di sana. Akunya tersesat dong. Jadi tersesat bersama ini. Sebenarnya gampangnya kan gini, ya tinggal pakai Google Maps kan, GPS kan. Cuma pertama kita malu ya, mau minta Sherlock GPS. Anda suruh nyari orang tersesat kok malah Anda yang tersesat. Dan yang kedua banyak jalan yang ditutup. Oh iya. Jadi Iya. akhirnya Udah gitu yang tersesat nggak satu orang lagi. Iya. Beberapa ya. Iya. Bahkan banyak dong tiap hari itu. Aduh, dahsyat. Nah, kalau demensia itu berarti dok hilang sendiri. Apanya? Maksudnya demensianya. Enggak, nanti setelah beberapa waktu akan kembali lagi enggak memorinya. dong. Kadang-kadang enggak. Seterusnya. Jadi neuron itu sel otak ya. Iya. Neuron Habib sama aku tuh mirip-mirip lah jumlahnya 86 miliar sel neuron. Oke. Bedanya adalah koneksi antar sel itu. Mungkin aku ada satu neuron bisa nyambung ke 5.000 neuron sekitarnya. Kalau Habib dengan pengalaman lebih banyak punya 10.000 neuron sekitarnya gitu. Nah, demensi itu si koneksi itu putus gitu. Wah, paling listrik itu jadi kan pattern, pola, daya ingat itu kan semua nyambung kan. Nah, itu putus gitu. Kisut gitu kan. Itu bisa disembuhkan dok? Kayak Alzheimer. Jadi demensia adalah kayak early stage of Alzheimer. Oh. Tapi Alzheimer pernah denger ya? Iya. Kalau Alzheimer kan lebih berat lagi, bukan cuma short term memory loss. Dia lihat sisir, ini buat apa ya? Iya. Gitu kan kalau Alzheimer. Nah, itu tapi bisa disembuhkan akhirnya dok? Belum ada yang bisa nyembuhin itu. Nah, sebabnya apa dok kalau kira-kira jamaah haji itu? Kok bisa tiba-tiba demensia di sana? Oh, ada yang enggak, biasanya dari awal kan udah ada istitoah itu loh di yang MCU. Nah, itu biasanya udah ada tulisan ini ada early stage demensia gitu. Okay. Kan di MCU dulu semua jemaah itu dicek kesehatan siapa yang istitoah, itu yang susah, siapa yang enggak gitu. Nah, iya kalau udah gitu harus ada pendamping. Keluarganya gitu siapa. Kalau nggak ada keluarga, petugas. Jadi ada satu petugas yang harus dampingin gitu. Oke. Nah, kalau dokter persiapannya berarti dokter akan cek itu semua. Iya, kan udah lihat tuh Google Maps, tadi aku cerita tentang suhu. Berarti aku simulasi berdasarkan itu. Kalau suhu sekian aku bawa apa aja. Terus kalau jarak tempuh sekian kilo, ya berarti aku latihan menempuh jarak itu harian gitu. Nah, kalau untuk jamaah berarti dokter akan cek tuh satu persatu. Udah aku kasih tandain lah gitu. Kalau yang udah risiko tinggi yang merah, kuning, hijau gitu. Oh, jadi ada tandanya ini risiko tinggi. Jadi aku di sana itu ya sama kayak Habib waktu itu ya. Goals kita bukan naik hajinya ya, itu kita menjalani rukun haji. Cuma kita fokusnya adalah keselamatan dan kesehatan jemaah. Betul. Gitu. Dan aku selalu bilang dok, ke sana tidak dengan niatan untuk menjadi tamu Allah. Ya. Tapi menjadi kekasih Allah. Kalau kamu ke sana untuk menjalankan semua rukun haji, berarti kamu hanya ingin jadi tamu Allah. Tapi jadilah kekasih Allah. Artinya, thank you. Itu nancep itu di hatiku. Iya, jadi datang ke sana untuk membantu Allah yang sedang kedatangan jutaan tamunya dengan melayani tamu-tamu Allah. Menjadi pelayan tamu Allah sebagai kekasih Allah. Iya. Masa kekasih nggak mau ngebantuin kekasihnya? Betul. Dan ada cerita Uwais Al-Qarni yang beliau mendapatkan 3 kemuliaan, mendapat salam dari Rasulullah, kemudian dimintai doa oleh Rasulullah, dan disebut sebagai manusia langit bukan manusia bumi, karena menjadi kekasih Allah dengan jalur melayani dan mengantarkan ibunya dengan digendong dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Masya Allah. Itu ibunya sendiri dok. Dari Yaman ke Mekah. Dia melayani ibunya sendiri untuk haji, dapat kemuliaan sebesar itu. Bayangin dokter Gia melayani ibu dan ayahnya orang lain. Jadi aku selalu bilang targetnya jadi kekasih Allah. Targetnya kekasih Allah. Iya. Dengan segala tenaga, daya, upaya, keringat semuanya. Iya ya. Nah kalau aku kan
waktu itu karena aku jadi orang yang nyariin orang yang tersesat. Jadi kalau aku yang tersesat, aku malu. Nah, kalau dokter, Jangan sampai sakit. nah gimana tuh agar jangan Iya. sampai sakit, Dok? Aku udah vaksin. Oh, yang vaksin, meningitis, polio, influenza, aku langsung tiga-tiganya. Oh, influenza, Dok ya? Influenza Oh, juga. itu perlu banget karena flu tuh sering banget di sana. Karena Pasti. debu dan udara Pasti. kan. Terus aku siapin juga apa buat imun booster ya komplit lah, vitamin, mineral, protein. Aku pastiin kebutuhan nutrisi yang badan yang akan aku gunakan untuk melayani ini Iya. gitu. Itu udah harus siap gitu. Oralit juga sama. Iya, oralit. Buat Oralit. dehidrasi ya, Dok? Kan tuh bukan cuma air kan, ada elektrolitnya kan. Iya, berarti dokter bawa Oralit. semua tuh. Bahkan aku bawa obat-obat buat jemaah juga udah disiapin. Itu gitu. bawa pribadi di samping yang melalui travel. Enggak, itu punya aku pribadi, tapi buat jemaah mah dari travelnya. Iya. Jadi dokter minta nih bawa obat ini nih. Ya list obat tuh dia nurut sama aku. Bawa ini gitu. Dok, Masukkan. Nah, enggak, justru selain untuk jamaah haji 500 orang yang dihandle oleh dokter Gia. Untuk seluruh jamaah haji Indonesia atau di luar Indonesia yang nonton nih. Oh iya. Apa obat-obat dasar yang harus dibawa? Ya obat-obat personal yang sesuai sama kondisi fisiknya. Fisik kita ya. Kalau dia punya hipertensi ya jangan lupa obat tekanan darah tingginya. Kalau dia punya gula jangan lupa obat Kalau yang gulanya umum, gitu. Dok, berarti Buat demamnya Demam ya? harus ada. Oke. Ya vitamin boleh lah ya. Vitamin. Terus obat anti alergi. Kita nggak pernah tahu kita alergi apa di sana. Radang ya, Dok. Obat radang juga sama gitu. Sama flu tadi tuh. Buat flu gitu. Sisanya mah serahin aja ke tim medis. Itu aku juga pede, aku udah bawanya cukup banyak. Injeksi semua udah komplit kok. Nasal kanul buat oksigen semua udah komplit. Tabung oksigen juga ada. Sekarang kita bicara sisi spiritualnya. Apa doa dokter Gia di sana nantinya? Iya ya, aku tuh mungkin Habib udah ngerasain ya bahwa semua orang yang pulang dari sana selalu bilang, aku ke sana membawa ribuan permintaan, tapi pulang hanya dengan satu doa, kembali. Dengan selamat ya. Bukan kembali ke tanah suci. Jadi datang ke sana punya banyak permintaan. Oh, pengen kembali lagi Pas ke tanah. pulang ternyata permintaannya cuma satu, izinkan aku kembali lagi ke sini. Iya. Kayak gitu ya. Pas mau pulang, Jadi iya. kita rasanya tuh semua keduniawian muncul kan. Iya. Ingin ini, berikan aku 1 triliun misalkan. Iya. Berikan aku rumah mewah. Berikan aku mobil yang bisa dibikin iri orang misal gitu. Tapi Pas pulang, hilang itu semua, hanya doa, kembalikan aku ke sini ya. ke sini ya. Izinkan aku kembali ke sini gitu kan. Iya. Nah, mungkin aku sih belum ngerasain itu karena belum ke sana ya, Bib. Iya. Tapi permintaan aku ya bukan permintaan. Ya ridho Allah untuk aku dapat amanah sebagai seorang ayah Iya, pertama itu. Istri nitip doa enggak, Dok? Orang yang paling banyak aku doain di sana adalah istriku. Oke. Ini dipotong. Naikin TikTok, didulur oleh dokter Gia, dikirim ke istrinya. Iya, dari semua orang di muka bumi, orang yang paling banyak aku doain adalah istriku. Oke. Karena istriku adalah orang yang akan paling lama hidup bersama aku gitu. Betul. Papa mama juga aku doain, pasti semua aku doain, tapi paling banyak istriku gitu. Iya, karena itu tanggung jawab pertama dan utama kita ya sebagai suami. Iya, kita kan ambil amanah itu dari ayahnya. Betul. Gitu. Jadi yang paling banyak aku doain istriku. Oke. Doa utamanya untuk istri apa, Dok? Sehat pasti. Sehat, ya. Sehat. Jadi ada namanya rentang sehat, bukan rentang usia. Panjangkan umurku, panjang umur. Ya kan gitu. Iya, panjang. Ternyata panjang umur juga nggak oke, Bib. Coba 100 tahun tapi sakit-sakit. Iya. Berarti kan panjang sehatnya. Jadi serta mulia. dia health span-nya yang panjang gitu, rentang sehatnya gitu. Oke. Nah, inilah pentingnya kolaborasi ini, Dok. Aku mau sekalian ngasih insight ke dokter. Tentang doa. Jadi, kalau dalam Islam merujuk kepada bahasa Arab, Oke. itu kalau umur itu bukan angka, tapi tadi keberkahan pada kesehatannya, pada kemanfaatannya, pada ketaatannya dan lain sebagainya. Kalau usia itu angka, Dok. Iya. Jadi benar tuh doa kita
panjang umurnya, panjang umurnya. Karena kalau panjang usia angka doang. Iya, panjang Yang umurnya. penting umurnya. Umur Karena keberkahan. umrun itu artinya keberkahan, kesejahteraan. Kalau usia itu lebih ke ya angkanya Angka. doang yang bertambah. 70 tahun, 80 tahun Iya, kalau gitu. nggak ada manfaatnya buat apa juga ya. Apalagi Bib, doa apa lagi perlu aku? Yaitu doa utamanya kalau dokter tadi itu Keberkahan. untuk jamaah agar berangkat 500, Pulang 500. pulangnya 500. Kalau perlu pulangnya 500 lebih, Dok. Gimana? Kan ada suami istri kan? Oh, Siapa tahu dia ada dikaruniai embrio di sana. Bisa. Iya, kan banyak orang yang nama anaknya Mekah, Madinah, Arafah. kan Arafah, Musdalifah. Itu ya bisa jadi karena seketika umrah atau ketika haji mereka Konsepsi. Iya. Jadi gitu. Oh, bisa. Kalau bisa lebih. Jadi ada keberkahan nih, Dok. Iya, benar. Itu dia. Nah, karena sebagian kan pasangan suami istri kan itu. Banyak. Banyak pasangan. Dan alhamdulillah karena haji khusus ini kan nunggunya nggak begitu lama. Iya. Jadi banyak yang masih muda-muda. Nah, Gitu. pas kemarin diperkenalkan, salah satu dokter kita nanti di haji adalah dokter Gia. Pada happy, Dok. Kaget, tepatnya kaget. Kaget. Shock. Kagetnya gimana, Dok? Ya, akhirnya minta foto Kaget, gitu. seneng dong. Ya. Udah dapat kesehatan, dapat foto-foto. Ya akhirnya pada foto-foto. Cuma kan aku bilang bukan itu tujuannya kan, bukan Tapi itu tujuannya. oke lah ya. Buat Nggak mereka apa-apa. Nanti di sana pasti minta foto tuh sama dokter Gia. Ya nggak apa-apa, aku mau ikhlas. Yang penting pulang sehat. Boleh foto asal nurut gimana? Aku Nggak punya usah foto deh. gitu. Soalnya susah banget, Dok. Asli. Ngajak mereka nurut. Nah, seandainya nih, Dok, Fokusnya. di luar yang 500 nanti, ada yang butuh jasa dokter. Pasti dokter akan selalu siap. Dan kabar gembiranya aku happy banget. Pas aku cerita bahwa aku akan berangkat, sering dapat kabar teman seangkatan aku juga jadi dokter haji di sana. Sering masuk lagi, wah ada banyak teman seangkatan aku yang berangkat bareng, Bib. Itu kan kayak building Avenger kan? Iya, betul. Wih, aku nggak sendiri nih, Iya. pasukanku banyak Iya, ternyata bisa gitu. mungkin saling berbagi obat Iya. kalau kehabisan. Atau rujukan, atau ambulans. Aku nggak pernah tahu apa yang aku butuhin di sana. Iya. Tapi kalau punya tim kayak gini yang bisa anytime kita kontak, kan Iya. PD lebih kan, Beb. Iya. I can do this gitu. Aku bisa nih kayaknya nih gitu. Sejujurnya adalah sebersih fear itu ada loh, ketakutan itu aku ada, kekhawatiran itu aku ada. Mampukah aku gitu loh. Iya. Tapi tahu ternyata nggak sendiri, ada tim juga, tim di tour ini juga, travel ini juga bagus, plus ada teman-teman seangkatanku yang ternyata bareng sama aku ke sana, ya pede gitu. Dan memang niatnya adalah membantu semua orang Iya, iya, Dok ya. iya. Walaupun tanggung jawab pertama dan utamanya adalah yang 500 orang Iya, di syahid ya. Sahid, grup Sahid Tour. Syahid tuh. Jangan sampai nanti ada orang sakit. Anda syahid apa enggak? Bukan saya, Dok. Horor banget ya. Kamu bukan anggotaku. Janganlah. Iya, soalnya di Mina tuh gitu, Dok. Nah, ada apa di Mina kok? iya, di Mina itu kan banyak orang yang membutuhkan, Dok. Jadi semua orang tuh pada dipanggil-panggilin. Siapa yang bisa membantu. Dokter, ada penanda khususnya enggak nanti? Iya, pakai yang itu loh. Rompi. Pakai rompi apa? rompi. Krem. Iya, petugas itu, medis. Rompi Jadi, krem itu. pasti dipanggil-panggilin terus tuh. Yuk, tulisannya tim medis. Iya. Bukan cuma itu, gak ada tulisannya pun udah ketahuan kan. Mereka udah Rompi. hafal dari rompinya, Dok. Iya ya, udah hafal pasti itu semua. Iya. Berarti gimana tuh, Dok? Misalnya dokter nih lagi jalan nih menuju ke satu panggilan Ya. pasien, tapi dipanggil di tengah jalan. Gimana bagi ininya, Dok? Ini kloter berapa atau ini berapa nanti aku kasih ke petugas yang memang bertanggung jawab atas pasien ini. Oh gitu. Iya. Itu Kan pentingnya banyak. koordinasi tadi, Koordinasi, Dok Om. ya. Makanya butuh pasukan. Ada kan? grup WhatsApp-nya nggak? Grup WhatsApp dokter haji. Aku ada. Oh, bikin sendiri? Bikin. Oh. Asik kan? Asik, Dok. Oh, itu Kloter penting berapa? banget, Dok. Iya, kloter berapa Koordinasi. fotoin, kirimin ke grup. Iya. Nanti nih datang ke sini ada yang butuh bantuan gitu. Asik kan? Biasanya pakai Aku gelang di-scan tuh, Dok. Oh iya ya, gelang besinya itu loh.
aku tetap ngurusin tanggung jawab aku gitu. Betul. Asik. Itu Insya Allah. wah, itu aku pikir ya, seperti sering kita obrolin ya, membantu orang yang sedang sakit aja itu bisa membuat kita seperti membantu Allah. Apalagi membantu orang yang sedang sakit dalam keadaan menjadi tamu Allah. Itu Iya. betapa mulianya itu. Iya. Dan ini pasti jadi pengalaman. Pasti. Aku tidak mau bilang diriku mulia ya, Bib. Itu horor banget kalau aku bilang begitu ya. Iya. Cuma entahlah apa yang aku lakukan di sana gitu. Mungkin predikat itu akan muncul gitu aja gitu ya. Tapi ya nggak aku harapkan. Tapi goalsnya sama bener. Aku adalah pelayan dari tamu-tamu kekasih sebagai kekasih Allah. Betul. Gitu. Nah, berarti nanti pulangnya kita syuting lagi. Iya dong. Namanya harus Dokter Haji Gia. Woi. Mau pakai gelar nggak? Jangan. Enggak, tetap Dokter Gia aja. Haji Habib. Iya, saya Haji Habib. Kalau aku tulisin. Soalnya aku kebanyakan. Aku Haji Habib, sholat Habib, zakat Habib, puasa Habib. Makanya kan Iya, kita sholat juga, puasa. Kita udah jalanin 5 ini kan. Iya. Maksudnya disebutin semua. Iya. Nggak asik. Iya. Jadi kalau dokter tetap Dokter Gia aja. Udah, ini loh tabib. Tabib aja. Tabib aja ya. Tabib Nggak usah aja. gelar-gelar haji ya. Tapi kemarin kan aku habis podcast sama Haji Igun ya. Iya, haji itu. Ya tergantung kan, setiap orang bisa ada yang bisa itu jadi motivasi dan pengingat dia untuk terus mendekatkan diri kepada Allah karena malu. Kemabrurannya mungkin. Iya, malu juga pada gelar hajinya. Udah haji masa sholat. Udah haji masa gak puasa gitu. Ada orang yang memang menjadikan itu sebagai treatment untuk pengingat bagi dirinya ya. Makanya pakai haji. Aku kayaknya belum lah. Udah Dokter Gia aja. Dokter Gia aja ya. Dokter Gia. Wah, berarti insya Allah dilancarkan lah dok ya. Amin ya Allah ya. Insya Allah jadi haji mabrur. Iya. Iya ini bener-bener aku nggak tahu bisa menggambarkan dengan apa ya, perasaan campur aduk ini loh Bib. Iya. Ya khawatir ya, deg-degan ya. Kayak apa ya, lucu. Udah tinggal berangkat besok gitu kan, tapi kan ya excited. Betul. Happy, campur aduk. Jadi seluruh spektrum emosi itu sekarang ada di hati aku Bib. Tapi sedih juga ya, sedih juga karena akan ninggalin istri atau keluarga gitu. Istri deg-degan nggak dok? Ya deg-degan juga dia, apalagi yang kurang, apalagi aku beli, kalau apalagi haji gitu. Kekhawatirannya takut nggak kembali kan? Ya we never know, kita nggak pernah tahu apakah aku kembali atau enggak ada yang tahu. Iya. Ada yang bilang biasanya kalau meroket terlalu cepat itu seperti komet terus habis itu hilang gitu. Iya, janganlah. Kita butuh Dokter Gia. Kita pengen Dokter Gia terus hadir di podcast-podcast, di rumah sakit, di seminar-seminar. Karena aku pertama ketemu Dokter Gia tuh di seminar ya dok. Iya, waktu itu di acara filantropis. Jadi ketemu langsung tuh, vibes-nya memang beda. Nggak tuh, kita juga langsung terkoneksi gitu aja ya. Terkoneksi ya, kita ngobrol juga seru. Dan ini juga bener-bener kayak beda nih dokter. Di podcast kali ini. Karena aku kan udah 3 kali nih ngobrol sama Dokter Gia kan. Iya ya. Ini kayaknya emang haru, sedih. Iya, bener. Ini nggak bisa dijelasin dengan kata-kata gitu. Happy, aku happy. Pasti happy lah. Sedih, aku juga sedih. Oh, iya. Takut, jujur ada loh Bim. Semua campur aduk. Jadi semua spektrum emosi. Kecuali marah ya, nggak ada marah sama sekali. Nggak ada marah ya, itu mah tapi Tirta aja lah. Jangan. Segala rentang spektrum emosi ini lagi ada gitu. Iya. Excited, harus, semangat, ya. Deg-degan, komplit campur aduk. Dan itu Dokter Gia terima. Semua itu ya udahlah. Harus aku resapi. Ini gini tuh rasanya gitu ya. Mau berangkat haji tuh gini tuh rasanya. Makanya sampai mungkin di tempat di kota mana gitu sampai dianterin. Oh iya, ya. di Madura dianterin. Madura dianterin ya? Oh. Iya, nganterin itu kan juga sekaligus nyari pahalanya, titip doanya. Oh. Iya. Iya ya. Makanya kan besok papa mama juga anterin ya, istri nganterin semua sebelum berangkat ke bandara semua gitu. Nganterin, ya. Semua nganterin keluarga semua. Ya. Iya. Dan emang sekaligus buat yang nonton biar tahu betapa haji itu sesuatu yang
amazing ya. Dokter Gia aja yang tiba-tiba dapat panggilan, kemudian betapa perasaan apapun ada dalam dirinya, berproses dalam dirinya, dan itu menjadi sesuatu yang benar-benar mengagumkan. Padahal belum jalan. Belum jalan. Apalagi padahal. kalau kita betul-betul menabung dan mempersiapkan diri antri untuk haji, aku kira itu salah satu investasi terbaik yang bisa kita lakukan. Dan tidak akan disesali. Betul. Dan hadiah terbaik untuk orang tua kita adalah memberangkatkan haji mereka sih menurut aku. Jadi jangan sia-siakan, jangan ke Jepang, jangan ke Korea, jangan tunda sebelum umroh dan nabung untuk haji. Iya. Dan kayaknya ya abis umroh biasanya kebuka tuh pintu-pintu yang lain kan. Dan jadikan itu cita-cita ya dok. Iya. Bertemu dengan Allah di momen terindah yaitu saat haji. Ya. Kita saling doain kalau gitu ya. Amin. Saling doain nanti. Aku juga doain Habib dan tim semua di sini di sana. Iya. Di Pas Wukuf aku doain juga tim Jeda Nulis ya. Betul. Dan semoga dilancarkan. Ya. Dimabrurkan, doa-doanya dikabulkan. Berangkat sehat, di sana sehat, kembali sehat walafiat. Bismillah, bismillah, bismillah ya Allah, bismillah. Amin. Dokter tahu nggak itu cairan apa? Enggak tahu. Ini kan ruangan seolah-olah. Ceritanya laboratorium kan? Iya. Kalau warna-warna gini biasa nih ya, biasa kalau di lab pipis. Enggak. Itu yang merah muda itu apa? Cairan JUS namanya. Itu cairan membahayakan sekali. itu kodenya itu. JUS. Sama itu tuh dong, aku pasang dong. Zinedine Zidane dan dari Eric Juve Cantona. dan Eric Cantona dari Liverpool. Iya. Ini yang bikin salah satu yang bikin aku cinta sama MU itu Eric Cantona. Zidane bikin Habib cinta sama Juventus. Juve. Jadi aku dulu tuh seneng sama Zidane karena dia mainnya bagus, indah dia banget, Muslim, bola lengket banget dan di tidak kaki. ego, selalu berbagi sehingga mengatur dan memegang pola permainan kan. Iya. Pindah ke Madrid, sedih, perih tapi banget karena setelah itu beli Buffon jadi sedih. Iya Buffon, Nedved kan setelah Zidane keluar kan. Iya, Buffon, Nedved turun. Sama setelah itu Camoranesi. Dokter nggak pengen hijrah ke Tidak. Karena Gia itu G-nya GGMU. Oh gitu. Siap.